Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidun fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Alam ta'lam anna la lahu mulku samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Akbar yang terhormat Ustadz Hendra Heriansah SPD, yang terhormat Bapak-Bapak Jemaah Masjid Al-Akbar yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini sebagai khalifah di muka bumi untuk menjalankan perintahnya, yaitu menjalankan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Alhamdulillah kita pada pagi hari tadi telah selesai menjalankan sebagian perintah dari Allah SWT, yaitu salat subuh berjamaah. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 272 dan seterusnya. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Insyaallah termasuk kita sekalian. Bapak-bapak dan jemaah Masjid Al-Akbar yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Seperti Bapak ketahui biasanya kajian Sabtu subuh sebagai narasumber adalah Bapak Asep Suryana MAG, tapi beliau berhalangan karena harus menjenguk putranya yang sedang sekolah di Jawa Timur. Pada pagi ini alhamdulillah sebagai pengganti beliau adalah Ustadz Hendra Heriansah SPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan kajian ayat 272 dan seterusnya, seperti biasa, saya ingin mencoba mereview kajian minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Asep Suryana, yaitu ayat yang 268 sampai 271. Masih mengenai infak sedekah, ya. Jadi infak sedekah ini ayatnya di dalam surat Al-Baqarah itu panjang sekali, yaitu mulai dari ayat 262 kalau salah sampai 274 ini. Mudah-mudahan pada pagi hari ini 272 sampai 274 bisa kita kaji bersama, sehingga salah perintah Allah mengenai sedekah itu bisa tuntas pada pagi hari ini. Oleh karena itu saya mencoba mereview kajian minggu yang lalu, yaitu 268. Pada ayat 268 ayat Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratam minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairun katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidzalimina min ansor. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Jadi kejahatan di sini kikir ya. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha luas karunianya lagi Maha mengetahui. Selanjutnya pada ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Saya mencoba ingin menyampaikan tafsirnya. Dia memberikan hikmah, yaitu kemampuan untuk memahami rahasia-rahasia syariat agama dan sifat bijak berupa kebenaran dalam setiap perkataan dan perbuatan kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Sebab dengan sifat bijak, urusan dunia dan akhirat menjadi baik dan teratur. Adakah kebaikan yang melebihi hidayah Allah kepada seseorang sehingga dapat memahami hakikat segala sesuatu secara benar dan proporsional? Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Sebab akal sehat yang tercerahkan dengan cahaya ketuhanan dapat mengetahui kebenaran hakiki tanpa dipengaruhi hawa nafsu. Maka sinarilah jiwa dengan cahaya ketuhanan bila ingin mendapatkan kebaikan yang banyak. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maksudnya bahwa Allah mengaruniakan hikmah, kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hambanya, sehingga dengan ilmu dan dengan hikmah itu dia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara was-was setan dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada ayat yang 270, apa saja yang kamu nafkahkan atau apa yang saja yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong baginya. Ini yang ayat terakhir 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Akan tetapi, jika kamu menyembunyikannya dengan memberikannya kepada orang yang miskin, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapuskan sebagian kesalahanmu. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah Bapak-Bapak arti dan tafsir dari ayat 268 sampai dengan 271. Oleh karena itu, marilah kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini, yaitu ayat 272 dan seterusnya. Namun demikian, sebelum kita melanjutkan kajian pada pagi ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT agar supaya pada kajian pada pagi hari ini menambah pengetahuan kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca Ummul Quran.
ala hadiyan ni'ah wa ala kulli niyatin sulih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oleh karena itu, untuk selanjutnya mohon kesediaan Ustadz Hendra Herdiansyah untuk menyampaikannya. Nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadil lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'aluman wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtiqa wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, itba tabi'in sampai kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin ya Allah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Abror Bapak Haji Wawan Darnawan, yang saya hormati moderator kita yaitu Bapak Haji Arif, dan juga para bapak jamaah sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh kali ini kita masih diberikan usia untuk bersama-sama menghadiri kajian di Masjid Al-Abror yang dilaksanakan setiap Sabtu subuh. Mudah-mudahan kita semuanya tetap terus bisa istiqomah untuk bersama-sama mengikuti kajian yang dilaksanakan di Masjid Al-Abror ini, yang tentunya mudah-mudahan dengan kita selalu istiqomah hadir di kajian, di setiap kajian yang dilaksanakan di Masjid Al-Abror, Allah memberikan maghfirah serta berkahnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Pada subuh kali ini, bagaimana barusan disampaikan oleh moderator bahwa biasanya diisi oleh Bapak Ustadz Asep Suryanan, karena beliau berhalangan hadir.
Itu mungkin di sini saya akan menyampaikan ya, dan mungkin mohon maaf juga apabila nanti apa yang saya sampaikan ada hal yang kurang sesuai ataupun ada hal yang kurang pas, mungkin bisa sama-sama oleh Bapak-Bapak sekalian untuk mengoreksinya dan juga menambahkannya. Adapun pada subuh kali ini yaitu masih melanjutkan di surat Al-Baqarah. Allah di Sabtu minggu kemarin sampai ayat 271. Di hari ini kita dari ayat 272. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, laisa 'alaika, bilaisa bukanlah, 'alaika kewajibanmu Muhammad, hudahum menjadikan mereka mendapat petunjuk. Hum di sini pada mereka. Walakinallaha, akan tetapi Allah lah yahdi yang memberi petunjuk, mayyasha kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi dalam ayat ini sebetulnya masih menyambung di ayat yang sebelumnya. Kalau Allah tadi sampaikan bahwa ayat yang sebelumnya yaitu tentang bagaimana kita menginfakkan sebagian harta kita yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di ayat sebelumnya lebih kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang masih dalam satu akidah. Maka di ayat ini lebih kepada bagaimana tatkala kita menginfakkan, memberikan sebagian harta kita, menyedekahkan, yaitu kepada orang-orang yang tidak seakidah atau non-muslim. Maka diawali dengan yaitu bahwa yang akan memberikan petunjuk itu adalah bukanlah engkau di ayat ini ya Muhammad. Jadi bukanlah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk yakni Allah Subhanahu wa taala. Hingga tugas daripada para nabi rasul hanya menyampaikan, termasuk juga di antara kita mungkin kalaupun ada seorang kiai istilahnya, dengan ataupun ustadz, para ulama yang punya keilmuan, tatkala mereka menyampaikan, tetap bahwa tugasnya menyampaikan, balighu anni walau ayah, hingga sampaikanlah ilmu dariku walaupun hanya satu ayat. Tetapi tetap yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini wa ma tunfiqu,
dan apapun yang kamu infakkan min khairin dari harta yang baik, wa ma tunfiku dan apapun yang kamu infakkan min khairin dari kebaikan, yuwaffa ilaikum niscaya akan diberi pahala secara penuh kepada kamu. Nah, kalaulah dalam hal memberi petunjuk, karena memang di dalam ayat ini sebagaimana di dalam satu kisah gitu ya, yaitu ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yaitu memberikan sedekah itu, yaitu sedekah di sini berarti sedekah yang sunnah, karena kalau sedekah yang wajib ataupun infak yang wajib ataupun zakat wajib, maka itu memang harus disesuaikan dengan asnafnya ataupun orang-orang yang memang wajib untuk menerimanya itu. Bagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah. Kan tetapi dalam hal ini bagaimana kisah daripada Sayyidah Asma binti Abu Bakar tatkala beliau memberi harta kepada ibunya, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza, yang mana pada saat itu masih musyrik, tidak beriman. Lantas ditanyakanlah kepada Rasulullah, bagaimana kalau misalkan saya memberikan sebagian harta saya yaitu kepada ibunya yang saat itu belum beriman atau masih musyrik. Maka Rasulullah pun mengiyakan, artinya membolehkan. Sehingga dalam ayat ini, turun ayat ini yang berkaitan bahwa bolehnya memberikan sesuatu atau menginfakkan sebagian harta walaupun kepada non muslim itu. Termasuk juga tatkala kisah yang lainnya, yaitu sahabat Umar bin Khattab, beliau memberikan pakaian dan menginfakkannya kepada saudari si ibunya, yaitu Utsman bin Hatim ya, yang pada saat itu belum Islam. Dan itu pun Rasulullah membolehkan atau mengiyakannya. Maka dari kisah inilah diperbolehkannya kita memberikan sesuatu atau memberikan makanan terhadap mereka yang non muslim. Mungkin dalam kisah yang lainnya ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Bagaimana seorang pada saat itu di zaman Bani Israel, dikisahkan dalam hadis itu, yaitu seorang perempuan, perempuan yang di sini bahasanya perempuan semacam pelacur lah. Kan tetapi pada suatu saat perempuan tersebut melihat ada seekor anjing yang kelihatannya sedang kehausan itu, mengitari sebuah sumur. Karena merasa iba, merasa kasihan, hingga dibukalah sepatunya oleh perempuan tersebut, lalu diambilkan air yang ada di sumur, diberikanlah kepada anjing tersebut. Maka dengan karunia Allah, perempuan tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memberikan kepada artinya makhluk lain gitu, bahkan kepada seekor anjing yang kita anggap najisnya itu termasuk najis yang mughaladah, kan tetapi dalam hal lihat itu sebagai makhluk Allahnya, Allah pun memberikan ampunan kepada perempuan tersebut. Apalagi tentunya tatkala memberikan kepada mereka yang non muslimnya yang memang selalu berdampingan dengan kita, bukan yang disebut kalau dalam istilah agama itu bukanlah kafil harbi yang selalu merengi orang-orang Islam gitu ya.
maka itu diperbolehkan. Dan bagaimana dengan pahalanya? Maka di sini wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, maka kebaikannya yaitu untuk dirimu sendiri. Wa ma tunfiquna illa btigha'a wajhillah. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan ini tujuannya yaitu menginfakkan sebagai hartanya itu tiada lain untuk mencari ridho Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun yang kamu infakkan dari kebaikan harta, iwaffa ilaikum, niscaya akan diberi secara penuh, artinya pahalanya pada kamu. Artinya tetap orang yang memberikan sesuatu karena mencari ridho Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin didengar orang lain sum'ah ataupun riya, tapi karena mencari ridho Allah, dan itu yang diberinya memang karena membutuhkan juga. Walaupun seorang non muslim, maka di sini diperbolehkan dan pahalanya tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la tudlamun, dan kamu tidak akan dizolimi, artinya tidak akan dirugikan. Sehingga dalam hadis yang lain yang Rasulullah sampaikan, min kulli kabidin ratbatin ajrun, dalam setiap tubuh yang hidup terdapat pahala. Artinya dalam setiap, kalaupun tadi diceritakan ada kisah seorang perempuan, dalam setiap adanya binatang ataupun hewan yang pada saat itu membutuhkan, terus kita memberikan makanan, maka itu terdapat kebaikan, artinya dapat pahala tatkala memberikannya. Apalagi kepada Bani Adam, pada manusia. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir. Allazina usiru, yang terhalang usahanya karena jihad fi sabilillah, yaitu di jalan Allah. Maka dari kelanjutan ayat tersebut, di sini ada ciri-cirinya ataupun kriterianya. Tatkala kita menginfakkan, tatkala kita memberikan sedekah kepada orang lain. Apa ciri-cirinya ataupun di antara kriteria orang yang berhak menerima sedekah, yaitu allazina uhsiru fi sabilillah. Yang pertama itu fuqara ataupun orang-orang fakir, yaitu orang-orang fakir yang mana mereka yang terhalang usahanya karena fi sabilillah, karena mereka itu jihad di jalan Allah. Jadi ciri-ciri orang yang memperoleh ataupun menerima infak sedekah, yaitu mereka yang ikhlas mengabdikan dirinya tugas dalam rangka fisabilillah, dalam jalan rangka yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka perlu diberi gitu. Termasuk misalkan kalaupun berarti dalam ayat ini yang berkaitan tatkala ada kita misalkan seperti kemarin-kemarin mengumpulkan sedekah untuk diberikan pada saudara-saudara kita, ya, mereka yang membela negara, membela agama Islam, gitu. Atau misalkan kita memberikan kepada yang di Palestina, di sana kita mengumpulkan dan kita salurkan melalui organisasi yang resmi yang dipercaya itu. Maka itu karena apa? Karena mereka
yaitu diantaranya mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak berusaha, tidak bekerja. Kenapa? Karena ya memang pada saat itu Perang. Mereka berjihad itu, berperang, sehingga tidak ada waktu untuk usaha. Maka itulah yang perlu kita beri itu. La yastati'una darban fil ard, sehingga dia yang tidak dapat dorban berusaha fil ard, di bumi. Itu mereka berjihad di jalan Allah dan juga tidak dapat berusaha di bumi ataupun bekerja. Ya sabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Ya sabuhumul jahilu, itu yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka itu agniya, yaitu orang-orang kaya, minat ta'affuf, karena mereka menjaga diri mereka dari meminta-minta. Nah, ciri yang kedua, jadi kalaulah yang pertama itu orang yang memang berjihad di jalan Allah sehingga perlu diberi. Yang keduanya, tadi yang kedua itu la yastati'una darban fil ard, yaitu mereka yang tidak mampu untuk berusaha, itu layak diberi sedekah. Dan yang ketiganya yaitu fakir miskin yang dikira oleh orang lain sebagai orang yang berkecukupan gitu. Agnia itu. Tetapi mereka tidak meminta-minta. Jadi dikira oleh orang lain mereka itu berkecukupan karena mereka tidak meminta-minta, padahal mereka adalah orang yang memang perlu diberi. Maka itu pun sama itu. Fakir miskin yang, karena sebagiannya memang dalam hal kalau mereka orang yang mampu gitu. Hingga dalam satu keterangan kalau tidak salah, ada orang yang misalkan mampu, ada orang yang mampu berusaha, kan tetapi hanya tugasnya meminta-minta saja, padahal mampu untuk berusaha, padahal mampu untuk bekerja, tapi dia hanya meminta-minta, maka tunggulah Allah akan menutup pintu rezekinya sehingga dia hanya mendapatkan dari apa yang dia inginkan, yaitu dengan meminta-minta saja. Nah, sehingga kriteria yang ketiga ini, mereka yang padahal orang tersebut diperbolehkan ya meminta-minta, tetapi karena merasa dirinya dia tidak meminta-minta, tetapi orang lain melihat bahwa itu sebetulnya orang tersebut yaitu orang yang perlu kita beri. Dia menjaga dirinya supaya tidak menjadi orang yang meminta-minta, padahal dia mampu untuk atau diperbolehkan untuk meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, engkau Muhammad mengenal mereka, bisimahum, dari ciri-ciri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta an-nasa kepada manusia, kepada orang lain, ilhafa, secara paksa. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apapun yang kamu infakkan, min khairin, dari harta yang baik, fa innallaha bihi alim, maka sungguh Allah kepadanya alimun, yaitu maha mengetahui. Artinya tatkala kita memberikan sesuatu kepada orang lain, pada fakir miskin yang memang perlu untuk diberikan sedekah ataupun layak menerima sedekah, baik itu kepada mereka yang jihad di jalan Allah
ataupun mereka orang yang tidak mampu untuk berusaha, atau orang yang dikira orang lain berkecukupan padahal tidak, maka itu termasuk orang-orang yang memang boleh untuk menerima sedekah. Termasuk juga mereka yang mempelajari, dalam keterangan ini mereka yang bertugas menghafal Al-Quran, mempelajari ajaran agama dan memelihara sunnah Nabi, itu pun termasuk itu orang yang perbolehkan itu menerima sedekah itu. Jadi antara ayat 272 lebih kepada mereka yang non muslim, tetapi kalau di ayat ini itu yang berkaitan dengan ciri-ciri yang termasuk orang yang menerima sedekah. Allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar. Allazina, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, yaitu harta mereka, bil-laili pada malam hari, wan nahari, dan juga siang hari, sirron, itu baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, ataupun secara terang-terangan gitu. Atau di dalam ayat ini yaitu tatkala mereka yang menginfakkan hartanya itu baik pada malam hari ataupun siang hari, baik secara sir ataupun secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, ataupun dengan terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapat pahala mereka inda rabbihim, yaitu di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada rasa takut alaihim pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Artinya di dalam ayat ini orang yang menginfakkan harta baik itu pada malam hari ataupun siang hari ataupun secara sir, sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, maka tentu mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut pada mereka, wala hum yahzanun, dan juga tidak bersedih hati. Maka di dalam ayat ini yaitu yang berkaitan tatkala seseorang memberikan atau menginfakkan hartanya yang pada saat itu di malam hari ataupun siang hari, secara terang-terangan, dan tentunya ini sesuai dengan niatnya, karena bagaimanapun Allah akan berikan apa yang Dia berikan, dan hatinya itu tentunya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan karena ingin dipuji oleh orang lain ataupun ingin dilihat oleh orang lain itu. Karena memang di ayat yang lain kalau memberikan sesuatu, maka jangan sampai pemberiannya pun dia diikuti dengan kata-kata yang jelek ataupun kata-kata yang memang justru menyakiti orang yang diberikannya. Ada orang yang memberi misalkan, tapi diikuti dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, maka itu tidak diperkenalkan. Ataupun dia tidak memberi, tetapi minimalnya tatkala dia tidak mampu memberikan sesuatu kepada orang lain, minimalnya mendoakan. Ada kan misalkan kita dengan fenomena yang ada tidak sedikit misalkan pada saat stopan, atau bagaimana kalau misalkan apa yang kita berikan itu mereka dipergunakannya untuk hal yang tidak baik, ya maka di sini yang sampai dalam diri kita timbul juga rasa suudzon gitu ya. Kalau kemarin itu ya, tetapi kita yang berhusnudzon saja. Terus juga
apa yang kita berikan setelah kita memberikannya tentu itu menjadi hak mereka untuk dipergunakannya itu. Walaupun selain ini khawatir itu ternyata uang yang kita berikan dipakai oleh terhadap sesuatu yang tidak baik, ya kita belum artinya tidak sampai ke sana gitu ya. Kita hanya memberi karena Allah. Nah, adapun yang untuk mempergunakannya ya kita kan tidak mengetahui itu ya. Maka di sini kaitan dalam hal memberi, agama pun memberikan hal-hal yang siapa yang tentunya layak kita beri dan siapa yang tidak layak kita beri. Mungkin itu yang berkaitan dengan tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 272 sampai 274. Karena mungkin kalau di ayat yang lain itu temanya tema yang lain gitu. Jadi ini di ayat sampai 274 yang berkaitan dengan infak atau sedekah. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Silakan mungkin. Nun Pak Ustadz Hendra. Demikianlah Bapak-Bapak kajian yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ustadz Hendra tentang masih dalam mengenai infak dan sedekah. Seperti pernah saya sampaikan bahwa masalah infak dan sedekah itu mendapat perhatian khusus rupanya dari Allah SWT agar supaya amal ini perlu mendapat perhatian karena menyangkut kemanusiaan gitu ya. Iya. Kemanusiaan dan keadilan sosial itu yang ke sana. Dari 262 sampai 274. Dengan demikian, dengan selesainya tadi oleh Pak Ustadz Hendra sampai 3 ayat dari 272 sampai 200 selesailah masalah infak dan sedekah. Jadi sudah banyak ujungnya yang kita bahas dengan Pak Ustadz Asif Sudana dan dilanjutkan oleh Pak Ustadz Hendra. Bahwa Pak, yang menarik sekali dalam ayat ini ada pada ayat 272 itu bahwa Rasul itu hanya menyampaikan peringatan saja, sedangkan petunjuk yang akan memberikan petunjuk kepada manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya itu bahwa Rasul, apalagi disampaikan oleh Pak Hendra, bahwa Rasul dengan kepanjangannya itu para ulama, sahabat ulama itu hanya memberi peringatan, sedangkan yang memberikan petunjuk kepada manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi sesuai dengan bahwa Allah bisa mengubah hati manusia, membuat balikkan hati manusia. Oleh karena itu kita memang harus mohon kepada Allah agar supaya selalu mendapat petunjuk sehingga mudah memberikan sedekah gitu ya Pak Ustadz, saya kira ya. Memberikan hati kita ya, ikhlas, ada kemauan untuk memberikan sedekah biar sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira itu mungkin ya. Tapi yang menarik di sini Pak Ustadz, saya sama-sama dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, itu bahwa dalam memberikan sedekah itu kepada siapa saja. Pada dasarnya kepada siapa saja. Tapi ada yang 3 kriteria tadi. Tapi yang menarik di sini Pak Ustadz, saya membaca juga, tapi sama dengan yang saya sampaikan. Itu hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Nah ini, pernah bersabda. Seorang lelaki berkata, ini ada bahasa Arabnya, saya nggak baca. Aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah malam ini. Malam ini katanya kan. Ini ada makna malam ini. Malam ini sembunyi-sembunyi gitu mungkin maknanya ya. Malam ini. Kenapa enggak saya akan memberikan sedekah siang hari? Ya, itu mungkin maknanya terang-terangan gitu ya. Saya menurut pendapat saya, mohon maaf kalau lalu ia keluar dengan membawa sedekahnya. Kemudian ia memberikannya kepada wanita tunasusila. Nah, tadi yang disampaikan kepada mereka. Betul ya. Pada pagi harinya orang-orang ramai membicarakan bahwa dia telah memberikan sedekahnya pada wanita tunasusila. Itu orang yang tadi sudah gitu. Kenapa membicarakan? Jadi maka ia berkata, "Ya Allah, segala puji bagimu atas wanita pezina.
Aku benar-benar akan mengeluarkan sedekah lagi malam ini, katanya. Jadi dia ingin memberikan, karena mungkin ya, kenapa dia jadi pelacur? Karena membutuhkan mungkin, ya kan? Karena satu-satunya jalan begini mungkin ya. Jadi yang membutuhkan lah, gitu ya. Meskipun itu keliru, tapi ya menurut. Maka ia memberikan sedekahnya itu kepada orang kaya. Orang kaya lagi nih. Jadi enggak tahu apa enggak orang kaya, enggak tahu. Pada pagi harinya mereka ramai membicarakannya bahwa dia tadi malam memberikan sedekahnya kepada orang kaya. Ia berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji atas orang yang kaya. Aku benar-benar akan mengeluarkan sedekahku lagi malam ini." Lalu ia mengeluarkan dan memberikan sedekahnya kepada pencuri. Pencuri lagi. Maka pada pagi harinya mereka ramai membicarakan bahwa dia telah memberikan sedekahnya tadi malam kepada pencuri. Lalu ia berkata, "Ya Allah, bagimu segala puji atas wanita tulasila, orang kaya dan pencuri." Ini menarik sekali. Memang mempunyai makna filosofi yang tinggi. Mungkin ini nanti dalam diskusi ini Pak Aris dengan Pak Wawan ini. Ini maknanya tinggi. Dia memberikan kepada pezina, dia memberikan kepada pencuri, dia memberikan kepada orang kaya. Apa maknanya yang tersirat makna dari ini? Ini yang perlu saya perhatikan. Jadi kita memang mengeluarkan sedekah, ya sudahlah, keluarkan sedekah kepada siapa saja. Dengan hati kita, dengan yang penting ikhlas gitu, yang penting ikhlas. Apalagi jangan bihlas dan jangan berkata-kata yang kurang-kurang sopan kepada orang lain. Saya kira itu Bapak-bapak ini menarik sekali ini ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin membuka diskusi pagi hari ini. Oleh karena itu biar kita sama-sama diskusi, mungkin Pak Ustaz Chandra nanti yang akan memberikan dalil-dalilnya lagi, mungkin ada dalil-dalil. Karena kita apapun dalam diskusi ini itu harus ada rujukan ya kan? Al-Quran, hadis gitu ya kan. Jadi itu. Saya kira itu mungkin kalau perlu. Nah, Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Ya enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan sebelumnya cerita mengenai infak. Ya. Sudah juga cerita mengenai infak. Tapi tadi seperti disampaikan Pak Ari, ada pernyataan bukanlah kewajiban kami Muhammad untuk menjadikan mereka dapat tunjuk gitu kan. Ini kaitannya apa dengan infak? Ini kan cerita infak. Jadi seolah-olah infak itu akan dibawa oleh Rasul untuk memaksa orang gitu. Kan saya gitu ya. Jadi benar-benar peringatan di cerita infaknya bukan kewajiban kamu Muhammad untuk seolah memberikan petunjuk gitu. Kenapa bisa terjadi ada kata-kata demikian? Dulu dalam pelaksananya itu ada seolah memaksa dengan itu sehingga orang supaya jadi muslim gitu ya. Itu pertanyaan. Yang kedua kaitan niat infak itu kan di sini disarankan bahwa untuk mencari keridhaan Allah. Jadi ini yang sekarang yang memang kita sering mendengarnya kalau infak itu segala suatu kebaikan itu demi mendapatkan itu Allah. Ternyata ini ayatnya yang mendukung itu ya. Ini dikatakan bahwa tidak sampai pada itu. Nah, yang saya mau tanyakan, seandainya kita punya akal, boleh nggak? Misalnya saya infak dengan harapan dijauhkan dari bahaya balak. Kadang-kadang kita baca buku infak mencegah dari bahaya gitu kan, infak dan sebagainya. Itu utamanya infak. Boleh nggak punya harapan itu? Selain dia dari ridho Allah, kita pun juga menyisipkan semoga Allah kami dijauhkan dari bahaya itu. Kira-kira gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Ini menarik Pak Ustadz. Jadi ini ya mengenai ada dua pertanyaan mengenai infak. Jadi apakah ada kecenderungan? Makanya itu istilah kecenderungan. Maksudnya seolah-olah takut Rasul itu memaksa untuk berinfak. Karena apapun yang memberikan petunjuk itu Allah, ya kan? Karena menurut Rasulullah itu ya menyampaikan dan memperingati bahwa infak itu diperlukan. Tetapi yang membolak-balikkan orang untuk niat infak itu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Itu perlu mendapat rujukan lagi. Yang kedua mengenai ridho Allah, ya kan?
yang tadi mengenai apakah kalau ridha Allah itu mungkin ya memang betul Pak Wawan, saya juga pernah mengatakan bahkan sedekah itu bisa satu menghapus dosa, kedua menyembuhkan penyakit gitu kan. Ada yang sampai ke segitunya ya. Kalau ingin sembuh ya. Tapi ada fakta itu memang. Orang sakit semua cari orang-orang yang dengan pertolongan Allah ya mungkin Allah memberikan petunjuk kepada dia berusaha ke dokter. Tapi dokter itu kan sesungguhnya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dokter menulis resep tepat sesuai dengan petunjuk Allah. Syariatnya ke sana mungkin ya, usaha ada. Saya kira itu mungkin ya. Mohon Pak Ustaz Hendra mungkin ada referensi yang lain. Coba. Benar sekali memang bagus yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh Pak Wawan. Memang yang berkaitan dengan ayat 272 tentang tatkala bahwa yang Rasul itu tugasnya menyampaikan, karena Rasul itu kan utusan Allah yang memang tugasnya menyampaikan, tetapi yang berikan petunjuk ya di Ayyasha itu yang berikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan infak ini, infak. Karena memang dalam ayat ini berkaitan dengan pada saat itu sahabat atau orang-orang yang beriman gitu ya. Pada awalnya mereka orang-orang yang terutama ketika di Madinah gitu ya, mereka memberikan atau menginfakkan itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu ya, yang ada di sana. Nah, lantas ketika datang orang-orang muhajirin gitu ya, kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasul pun menyampaikan kepada orang Muslim yang berada di Madinah tersebut, disampaikan kata Rasul, sekarang engkau jangan berikan kepada non Muslim gitu ya, tapi berikanlah kepada mereka orang-orang yang beriman gitu ya, pada mereka orang-orang yang beriman. Dan lantas turunlah ayat ini bahwa yang berkaitan dengan memberikan infak itu walaupun orang-orang yang non muslim atau orang yang beriman tetap saja silakan untuk tetap diberikan gitu, diberikan sedekah itu. Kecuali kan yang tidak boleh itu zakat gitu ya, zakat atau sedekah wajib itu kan. Karena zakat itu disediakan dalam Al-Quran sama sedekah, cuman kan kalau zakat sedekah wajib. Ini kalau sedekah yang sunnah gitu ya, yang bukan terus masuk dalam sedekah yang wajib itu dipersilakan. Terus yang keduanya yang berkaitan bahwa memberikan petunjuk itu adalah Allah, karena pada saat itu ada istilah mudah-mudahan dengan diberikan sesuatu ini atau diinfakkan ini mereka bisa mengikuti agama kita, itu agama Islam gitu ya. Nah pada saat itu ya dulu kaitan ayat ini itu bahwa yang berikan petunjuk adalah Allah, bukanlah engkau Muhammad ataupun bukanlah mereka yang berikan infak karena niatnya supaya mereka mengikuti atau masuk ke dalam agama Islam gitu. Di sini mungkin itu ayat yang berkaitan tentang kenapa sampai ayat ini diawali dengan yang berikan petunjuk adalah Allah gitu. Termasuk juga yang mendapatkan pahala dari infak itu untuk dirimu sendiri, artinya pahala akan diperolehnya walaupun kepada siapapun engkau menginfakkan hartanya. Terus yang kedua berkaitan dengan bolehkah kita berikan sesuatu terus kita niatkan yang lain. Memang ada dalam hadis as-shadaqatu tadba'ul bala gitu ya. Sedekah itu bisa menolak bala, bisa menolak bencana. Itu memang ada keterangannya itu ya, ada hadisnya itu ya. Seperti ada orang yang diniatkan misalkan ya untuk keselamatan ya, memberikan sesuatu ataupun untuk menghindari bencana, memang ada itu apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan, persilakan ya. Kalau misalkan mau diniatkan gitu. Bahkan ada orang yang
diniatkan, walaupun memang ada terang bahwa tetap yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya semacam kita doa kan, kalau dikaitkan dengan kemarin bahwa doa itu Allah bidonil abdi, Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Kalau doanya itu yakin akan dijabah oleh Allah. Tapi kalau dia tidak yakin bahwa doa itu akan dijabah, ya saat itulah, ketika dia tidak ada keyakinan itulah, saat itulah tidak akan dijabahnya. Hanya kan kalau yang nama don itu kan itu lebih besar, lebih daripada 50% gitu ya, bahwa keyakinannya tersebut akan dijabah. Atas masuk juga dalam hal ini ketika memberikan sesuatu kita niatkan supaya menolak bencana, menolak bala. Ini seperti mengingatkan saya waktu itu ya, ketika pernah kita mengadakan acara ini Pak Ji, acara dulu itu ketika kita pernah tampil di Jakarta lah nih, stasiun TV dulu itu. Pada hari Jumat kita datang atau berangkat dari Jumat subuh, di sana ternyata tidak langsung itu, karena kan kalau yang namanya kan tayang di syuting di TV itu biasanya kita mengikuti aturan mereka itu, dan ternyata malam hari itu syutingnya itu, padahal kita nunggu dari pagi itu ya, sampai ke sana kan jam 10:30 sudah sampai itu. Tapi syutingnya itu baru jam 1:30 malam lah, kita sampai bolak-balik gitu ya, tidak kenapa ini jam berapa mau syutingnya, oh ya nanti untuk session ini mah nanti, ini kan sessionnya Ramadan, sessionnya untuk Syawal gitu, Syawal, jadi nantilah sekarang untuk yang syuting yang buat Agustusan dulu, dan nanti untuk yang Syawal mah nanti terakhir. Nah pada saat kita pulang ya pernah ada kejadian lah, sampai kita kendaraannya itu maaf ditabrak oleh kendaraan yang di belakang gitu ya, karena malam hari mungkin sehingga tidak terkendali, sehingga kaca yang kita tumpangi pecah semuanya kendaraannya yang di mobil itu. Alhamdulillah semuanya ya selamat gitu. Ya sampai ada yang berkata gini ya Allah, apakah mungkin ini Allah memberikan keselamatan itu ya, kita terhindar dari bencana gitu ya. Walaupun memang kacanya pecah, tapi alhamdulillah semuanya selamat, karena ada mungkin di antara kita yang pada hari Jumat katanya kita mengeluarkan sedekah, dan saya pada saat itu ya mudah-mudahan ini diantaranya kita diberikan keselamatan untuk kegiatan ini dari awal sampai pulang gitu. Di sana ada yang berkeyakinan itu mungkin salah satunya dari apa yang sudah kita berikan, kita terhindar dari bencana gitu, terhindar dari kita masih tetap diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi memang dalam hadis as-shadaqatu tanpa bala itu yang sering kita dengar lah ya, bahwa sedekah itu bisa menolak bala, bisa menolak bencana gitu. Ini tuh ya Pak Haji. Ya, makasih Pak Ustaz Indra. Apa yang sampaikan Pak Waman itu banyak memang Pak Waman, saya mendengar cerita-cerita bahkan di YouTube juga begitu, bagaimana orang bersedekah bahkan di tengah jalan kalau kita jalan-jalan gitu ya. Sebaiknya kalau misalnya ada yang minta-minta atau bahkan di masjid masukkan ke kenceleng, itu insya Allah ya banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar orang. Loh kok saya kok lambat? Nah itu kenapa? Nah, itu ada ya, itu yang ada yang mencari. Secara fakta itu ada memang kan. Apalagi diniatkan. Bahkan pernah juga Ibu Dur juga pernah cerita, Gus Dur ya, sering sedekah apa ya, bahkan menyuruh santri-santrinya untuk cari-cari orang, itu kira-kira ya. Waktu beliau diamanatkan jadi presiden, kira-kira gitu. Jadi banyak ceritanya gitu ya, itu. Dan santrinya suruh cari keliling jadi. Nah, itu memang itulah. Nah, di sini menunjukkan bahwa sedekah, infak dan sedekah itu betul-betul dimensinya kemanusiaan dan keadilan sosial mungkin. Pak Wawan nanti Pak Aris ya, bagaimana komentar? Karena apa ya?
kita tidak boleh apa yang sampaikan Pak Insan, kita tidak boleh memilih-milih orang. Apakah ini orang muslim seperti saya pernah sampaikan waktu itu, menolong orang sama dengan kemanusiaan juga kan, menolong orang tenggelam. Tolong. Agamanya apa? Kan nggak bertanya agama, ya langsung tolong, kira-kira begitu. Lalu tanya, biarin aja, kan nggak mungkin begitu, ya kan? Apa segitunya? Nah, itu satu contoh real gitu ya. Itu bahkan disampaikan oleh Pak Ustadz yang ya seorang Ustadz yang profesor sudah 25 tahun di luar. Itu yang saya kira itu ya. Saya kira itu mungkin awalan mungkin ya kita lah ikhlas, yang penting ikhlas, bahkan yang sakit yang terhindar insyaallah. Mungkin ada yang lain, Pak Aris? Sebelum Pak Aris itu ya silakan dulu. Ini kalau beliau kan bertanya ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan kalau dari awal ya, ayat 24 itu yang diinfakkan atau disedekahkan itu hanya berupa kalau nggak salah gitu, saya hanya berupa materi saja. Ada mungkin atau di luar itu dalam bentuk yang lain gitu, apakah itu berapa atau itu yang saya bertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini memang ada kaitannya dengan perbedaan antara infak dan sedekah, Pak Ustaz, yang perlu. Jadi segala sesuatu yang dikeluarkan hingga menyenangkan orang lain itu. Kalau infak lain mungkin dengan sedekah. Kalau sedekah kan senyum saja sedekah kan. Tapi apakah itu termasuk infak? Nah, kan mungkin itu perlu dijelaskan. Silakan Pak Ustaz. Ya, berkaitan dengan infak ataupun sedekah, memang kalau selain materi, apakah itu bisa dikatakan juga ya selain materi bisa gitu ya. Hanya memang lebih ya semacam tadi disampaikan bahwa senyum saja itu adalah sedekah gitu ya. Tatkala kita memberikan idhharus surur, artinya memberikan kebahagiaan kepada orang lain ataupun orang lain jadi senang, tatkala kita tersenyum maka itu adalah sedekah. Hanya memang dalam hal ini kalau di sini memang bahasanya lebih banyak ke infaknya gitu. Lebih banyak bahasanya dalam Al-Qur'an ini di ayat-ayat ini yaitu pada infaknya itu ya. Nafkahnya. Infak ataupun infak itu. Nah, ini selain daripada harta gitu, termasuk juga kita memberikan atau menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu ada yang katakan itu pun sama, kita berbagi gitu ya, berbagi ilmu gitu ya, itu pun sama, ataupun memberikan berbentuk barang gitu ya, itu adalah bagian daripada kita bersedekah kepada orang lain gitu ya. Bersedekah kepada orang lain. Jadi memang bisa dengan bukan berbentuk materi saja, non materi pun itu termasuk ke dalam sedekah gitu, sedekah kepada orang lain gitu. Nah, mungkin itu Pak. Ya, makasih Pak Ustadz. Memang di sini ada jadi ada perbedaan antara infak dan sedekah ini. Jadi kalau infak itu memang dalam bentuk materi biasanya. Tapi kalau sedekah dalam bentuk tenaga, saya baca Ustaz, tenaga, ilmu diamalkan itu sedekah. Senyum. Alangkah indahnya ya kita memberikan materi sambil tersenyum. itu jempol itu 2 pahala. Double. Nah, ini matematiknya Allah, tapi Allah yang menentukan. Ini matematika manusia. Senyum saja sedekah, apalagi memberikan sedekah dalam materi 1 juta. Tersenyum sampai senang gitu ya. Ya,
Saya kira itu mungkin ya, Ya. perbedaan antara tiga. Pak Aris, ya Pak Aris lah. Ini tadi mulai saya minta Pak Aris bagaimana yang tadi yang saya pernah saya anukan. Filosofinya apa itu? Yang kepada orang kaya, kepada orang pencuri, kepada penzina itu. Di sini ada hadisnya ada. Bagaimana itu kira-kira? Yang Pak Arif tadi sampaikan itu memberi itu kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Nah, kira-kira kepada siapa saja intinya. Saya ada 12 ayat yang mengupas masalah zakat infak. Iya, iya betul. Nah ini sebenarnya memang ini kalau kita mempelajari Quran ini setelah semuanya terkupas, gitu kan, kemudian antar ayat itu kita saling komparasi, gitu kan, itu nanti akan menemukan benang merah. Bahwa kehidupan kita itu kan benang merah. Saling terhubung dan itu tidak berdiri sendiri. Misalnya gini, saya sering mendengar ustaz-ustaz menyampaikan kesan yang kita tangkap kalau zakat, infak, sedekah itu nanti larinya ke masalah sosial. Orang akan seperti itu, pemberian ya beri saja. Dia tidak melihat kenapa bisa seperti itu. Apakah tidak ada akar lain yang mungkin harus diperbaiki? Contoh, ya. Kita sukanya itu ya sudah ngumpulin uang dan kita kasihkan ya orang miskin. Padahal sinyal yang diberikan oleh Quran itu, pemberian itu seolah-olah hanya stimulus atau untuk mempertahankan masalah darurat gitu. Supaya nanti setelah dia sudah bisa berdiri tegak lagi, dia akan mencari dan dia akan survive. Nah justru Al-Quran lebih menekankan dia akan survive. Contoh, kalau misalnya kemiskinan itu dilihat sebagai masalah sosial, ya selamanya kita akan seperti itu. Orang yang miskin juga akan menjadi semakin malas, bahkan tidak survive. Kenapa? Karena dikasih. Makanya Quran menyampaikan di situ pemberian itu kecil. Pemberian itu kecil. Bapak gede, enggak ada, kecil-kecil aja gitu. Tapi begitu infak ada, gede-gede. Karena berarti setelah orang itu bisa tegak berdiri, baru dia akan menata, kemudian dia akan memperbaiki sistem itu. Nah, diperlukanlah dana. Dana itu harus gede, makanya infak gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ini akan memberikan tenaga untuk bisa bangkit. Jadi saya di situ misalnya kemiskinan itu ditinjau dari sisi sosial, kemiskinan itu nggak akan berubah, akan seperti itu dan akan selalu menjadi masalah masyarakat. Kalau sisi besarnya negara ya akan selalu menjadi masalah negara. Padahal kalau kita perbaiki dari sisi kita tinjau dari sisi miskin itu masalah ekonomi. Nah, kita akan menata dari sisi ekonomi. Bahwa ternyata orang miskin itu misalnya gini. Kalau orang biasa melihat satu masalah, dia bisa mempunyai pemikiran nggak? Nanti akan menimbulkan keuntungan misalnya itu, atau menimbulkan kekuatan. Itu orang normal bisa seperti itu, tapi orang miskin itu karena sudah lemah, itu pikirannya juga jadi lemah, itu tidak jalan. Nah, ini bagaimana caranya kalau kita mau mengelola satu komunitas atau umat? Ini harus kita pecahkan gitu. Itu yang saya lihat beberapa organisasi yayasan sosial istilahnya itu yang berpikirnya seperti itu, sehingga dia yang akan disasar itu tidak patut beri iya gitu, tapi itu hanya lama-lama. Tapi setelah itu dia akan memperbaiki sistem. Contoh, kita lihat. Saya lihat
Kalau dulu orang mencontohkan organisasi Muhammadiyah yang seperti itu, saya akan ambilkan contoh organisasi LDI. LDI itu kan organisasi massa juga. Itu dia sangat membina sistem. Jadi kebetulan saya punya teman dia anggota LDI. Itu ternyata dia dulu itu baik. Saya itu seperti itu. Saya itu lemah. Saya nggak melihat bahwa sebenarnya hidup indah itu nyari uang itu juga nggak sesusah ya saya bayangkan. Dia S2 apa? Begitu saya masuk organisasi LDI, saya di sana itu diberi. Saya ditekan masuk. Kamu harus berusaha, nggak boleh menggantungkan orang. Nah, akhirnya apa? Saya jualan tempe. Saya jualan tempe itu karena kan saya miskin, saya nggak ini. Tunjukkan. Itu jualan tempe. Saya di situ pakai rekomendasi. Karena itu kan kayak close loop gitu kan. Dia bisa seperti itu. Karena untuk merekomendasi, kayaknya dia, ya. Nah, apakah setelah masuk terus nanti akan terjadi suatu ikatan itu nggak ada, dia bilang gitu. Tapi kita yang seperti itu seperti masuk di dalam satu sistem terus kita ingin berbuat juga. Saya boleh berbeda. Jadi salah satu contoh. Sehingga kenapa masalah kemiskinan kita itu agak susah untuk diangkat? Kita kayaknya lupa untuk membenahi sistem ini tadi. Jadi ini segi apa? Lingkup kecilnya harus seperti itu. Nah, kalau mau lingkup negara juga harusnya seperti itu gitu ya. Jadi harus memperbaiki sistem. Karena apa? Kita sistem yang ada di kita masih yang kita tahu yang besar dengan enaknya dia akan bisa melakukan apa saja karena memang dia tenaga kuat, power, kemudian sistem yang mengatur itu memang tidak terlalu berpihak terhadap yang lemah ini. Nah ini yang kemungkinan mesti harus kita perbaiki dan tentunya itu kan sebenarnya anjuran agama. Anjuran agama itu tolong yang lemah itu kamu angkat. Tapi tujuannya kalau kamu kasih ya kita apa? Tapi harusnya kamu bangkitkan supaya dia bisa tegak berdiri. Makanya anjuran untuk sedekah yang baik itu jangan menurunkan harga dirinya. Nanti kalau dia harga dirinya turun, dia semakin terpuruk, semakin susah untuk berdiri. Makanya sedekah yang sembunyi-sembunyi itu jauh lebih bagus karena melindungi harkat martabat si orang yang penerima. Nah, itu terus kita angkat. Yaitu lemahnya di sisi apa sih gitu kan? Itu yang harus dilihat di sini. Nah, saya kira itu harusnya yang kita lakukan. Dan ini juga tidak gampang di bagian seperti ini. Yang paling gampang yaitu kita kumpulkan, kita kasih selesai. Tapi itu ternyata efeknya ya menolong. Tapi bahkan tidak menolong juga. Ya kan itu. Orang yang ini istilahnya dengan kaki gitu kan. Oh, nanti dikasih terus kalau dia sulit sedikit dia langsung menolong. Ini biasanya Allah belum punya bagiannya nggak sampai di sini. Malah itu salah. Nah, karena apa? Ya berarti hal yang seperti itu harus kita temukan kembali kemudian nanti kita improve. Berarti harusnya. Jadi menurut saya memang harus bareng-bareng. Kemudian nanti supaya menemukan harus begini. Kita sendiri sebagai orang yang mempunyai keinginan seperti itulah, istilahnya ya pendapat. Itu kadang sampai ini juga, sampai lemah juga. Gitu. Kan seolah-olah kayak stagnan gitu. Nah, itu sangat mewarnai kita. Oleh karena itu mungkin saya kira kajian yang seperti ini memang harusnya ditutup gitu supaya akhirnya terbuka segmen-segmen lain atau ceruk-ceruk lain kayaknya harusnya begini gitu ya. Karena kita melihat yang itu terus juga dampaknya mungkin awal iya sih tapi ternyata nggak sustain gitu ya. Terus apa yang kita harapkan juga akhirnya nggak ini mana ya yang salahnya di mana nah ini mengenai. Jadi kalau menurut saya kita mempelajari dari yang 12 ayat ini kayaknya arahnya itu deh.
Karena saya melihat organisasi-organisasi yang bisa melakukan yang seperti itu, dia terhadap komunitasnya itu bisa settle bagus gitu. Kita kan bisa sampai ini ya. Saya juga nggak nyangka gitu kan. Ketika dulu muktamar Muhammadiyah di Solo itu menyampaikan bahwa Muhammadiyah itu adalah dianggap sebagai satu korporasi Muslim terbesar di dunia. Karena asetnya itu 500 triliun gitu. Oh, luar biasa. Saya juga nggak menyangka sampai seperti itu. Nah, karena beberapa lama kemudian juga saya lihat nggak terlalu juga. Nah, ini NU juga seperti itu. Jadi seperti kapling-kaplingannya itu NU memang pakai jurusnya seperti itu. Jadi saya melihat masing-masing organisasi punya keunikan dan dia mungkin dalam rangka menerjemahkannya 12 ayat. Ya. Dan itu tetap problem solving harus selalu itu. Saya Terima kasih Pak Aris. Apa yang sampaikan Pak Aris saya setuju ya pendapat. Jadi memang dalam mengolah ya berapa ayat? 12 ayat, bukan. 62 sampai ya 12 ayat. Itu ada benang merahnya. Jadi betul-betul kita cari benang merahnya. Apa sih yang makna di dalamnya untuk kita berinfak? Memang betul seperti apa yang disampaikan Pak Aris. Kita memberikan sekedar ya sudahlah saya berikan itu kepada orang miskin. Nah, itu hanya bersifat darurat ya, yang bersifat daruratnya itu. Tetapi bagaimana kita untuk sustainable-nya, untuk kelanjutan mereka? Apakah harus diberi begitu-begitu kan? Saya tidak. Makanya ada sebaiknya harus ada pemberdayaan, istilahnya pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal. Nah, itu bantuan modal. Itu juga ke sana arahnya. Termasuk orang-orang yang punya usaha, orang kaya dalam arti kata seperti konglomerat itu uangnya juga dari pinjaman ke bank. Ya itu termasuk bantuan juga, hanya dalam makro ya kan. Untuk dengan adanya bantuan itu bisa tenaga kerjaan bertambah, usaha bertambah, jadi itu ke sana ke arahnya. Saya kira itu memang ya menurut saya ada dasarnya. Memang pemerintah sih bagus konsepnya, sistemnya. Kita membentuk satu sistem agar supaya masyarakat berdaya. Makanya ada 2 program memang Pak Aris. Ada yang disebut BLT, bantuan langsung tunai, gitu ya, 500.000 ya sudah, terserah mau. Tapi ada yang kepada UMKM gitu ya, memberi modal gitu. Itu mungkin sistem yang itu mungkin ke sana arahnya. Saya setuju apa yang Pak Aris itu. Memang alhamdulillah kita di Indonesia ini ada 2 organisasi besar, yaitu Muhammadiyah dan NU ya, yang dua-duanya itu besar, bahkan banyak turunannya itu kegiatannya, termasuk yang tadi pendidikan paling besar Muhammadiyah, universitasnya yang paling banyak daripada NU ya, berapa ratus, PT NU-nya sekian, saya lupa jumlahnya, tapi lebih besar Muhammadiyah memang, termasuk sekolah-sekolahnya. Saya kira itu mungkin Bapak apa yang disampaikan oleh Pak Aris, karena waktunya. Ini ditambah sedikit. Mungkin perlu ditambah sedikit. Pak, mau istirahat. Silakan sebagai penutup karena waktunya sudah. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Memang betul Pak Haji Aris bahwa tentang zakat ini memang untuk yang saat ini ada istilah zakat itu zakat untuk penerimanya itu ya, ada zakat konsumtif, ada zakat produktif gitu ya. Konsumtif juga ada yang tradisional, ada yang kreatif gitu, termasuk produktif juga. Nah, kalau zakat konsumtif memang zakat yang diberikan tatkala diberikan itu habis gitu ya, seperti yang berbentuk makanan gitu ya, minuman, dan itu tatkala diberikan pada mereka misalkan fakir miskin itu habis. Tetapi ada juga zakat produktif gitu. Mungkin zakat produktif itu zakat yang tatkala diberikan semacam bantuan usaha. Nah, itu kan nanti dari apa yang diberikan tersebut sehingga tidak langsung habis, artinya dikelola dan itu bisa untuk survive gitu ya. Hanya kalau dalam ini di sini bahasanya memang ada istilahnya zakat, mungkin yang ada sekarang itu yang istilahnya zakat kan itu seperti Baznas kan itu ya, pengelola amil zakat misalkan
itu ada yang berikan bantuan semacam ke termasuk DTA juga itu ada sebenarnya. Data DTA yang diberikan bantuan dari Basnas itu ada Pak. Untuk pendidikan ya. Sehingga kami pun jadi kumpulan kalau zakat itu sesuatu yang wajib dan itu besarnya kewajiban hanya 2%. Iya, ini tenaga yang lebih besar itu infak. Infak itu termasuk sedekah jariah tadi itu. Wakaf tadi itu. Wakaf itu jariah itu. Iya, Dia wakaf. akan sustain gitu. Nah, itu ya wakaf ya. Ya betul, wakaf. Ini yang untuk istilah yang penerimanya di istilahnya ada yang mungkin yang adalah sekarang itu ada istilah zakat konsumtifnya itu ada yang tradisional, ada yang konsumtif kreatif, ada yang produktifnya itu tradisional, ada yang produktifnya itu kreatif, dan itu sampai dibagi-bagi untuk yang sekarang itu ada istilah seperti itu, dan itu peruntukannya berbeda-beda lah sesuai dengan mustahiknya itu, pemberinya itu. Itu yang survive berarti itu mereka yang produktif gitu ya. Akan berikan di lembaga-lembaga yang profesional kayak yang itu memang di situ manajemen sampahnya memang luar biasa. Sudah bagus itu betul. Cuma yang perlu digarisbawahi pernah kebobolan juga. Artinya apa? Ya, kita harus sadar bahwa namanya materi itu mengikat. Jadi orang yang baik itu ketika dia masih belum pegang materi itu bisa menjaga istiqomah. Begitu pegang materi dia akan tertarik oleh materi. Godaan. Makanya kan banyak kan yang orang bagus-bagus kan adanya korupsi juga dia. Iya, betul. Dia nggak sadar bahwa materi ini mengikat. Hati-hati dan pelan gitu kan. Atau muncul kamar, muncul terus paham terus. Itu jadi akhirnya apa? Dia korupsi, nggak masuk akal juga. Kita tahunya, itu kan orang baik. Dia nggak sadar. Hal seperti ini yang mestinya harus. Makanya orang-orang soleh itu harus berkomuniti untuk saling mengingatkan. Kongkang soleh kumurono itu maksudnya itu. Gitu. Perbedaannya. Harus saling mengingatkan. Kamu itu walaupun orang baik, oke. Tapi kamu kan belum pegang materi. Apakah iya setelah kamu punya materi banyak atau punya jabatan kekuasaan, kamu juga masih tetap kayak gitu? Nah, itu fungsinya kanan kirinya itu begini. Repotnya kita kadang kanan kiri kita itu bukan orang-orang yang ini malah ojo yang udah ini tuh udah petnya kayak gitu ya. Iya. Ya saya kira itu mungkin. Sudah cukup ya, cukup ya. Ya Ustaz. Saya kira itu Bapak kajian pada pagi ini karena waktunya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Ustaz Hendra, beberapa bapak-bapak semuanya, sehingga kajian ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana kita ya. Memang tiap hari Sabtu harus ada kajian. Insya Allah kita, kalau Allah berikan umur panjang kepada kita, insya Allah minggu depan kita bertemu lagi untuk membahas kajian dengan topik, kalau tidak salah topiknya masalah riba, kalau riba ya, ada itu juga menarik juga masalah riba itu ya, karena banyak aspek aspek riba termasuk pinjaman di bank riba, padahal masuk riba, bank konvensional sekarang masih diperdebatkan, para ulama juga memperdebatkan masalah bunga di bank, itu mungkin ke sana nanti arahnya. Iya, nanti di ayat berikutnya itu ada bahasa itu yang ke sana. Iya, berikutnya 75 masalah riba. 275 itu riba ya. Jadi masalah riba. Ini perlu juga dieksplor itu ya. Karena banyak yang Saya kira itu Bapak-bapak, mudah-mudahan kita dengan kajian ini menambah iman dan ketakwaan kita tetap di jalan yang lurus, dan apapun kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar supaya tetap kita selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT. Oleh karena itu, marilah kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.